Selamat malam, Assalamualaikum. Apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Dan untuk tema kali ini, aku mungkin ingin membacakan mengenai komitmen yang akan dia tepati padamu. Ya, komitmen yang akan ia tepati padamu. Teman-teman, terima kasih ya sudah disambut baik untuk pembacaan semi pilih kartu. Dan hari ini aku akan menerapkan lagi, tapi tidak dalam semuanya, kita di bagian akhir aja. Jadi kalian harus lihat dan belajar untuk melatih intuisi pelan-pelan. Oke. Komitmen yang dia hadirkan untukmu. Ini adalah sebuah komitmen. Ketika kita sudah berkomitmen, berarti kita sudah berjanji. Di mana janji tersebut ya, sebaiknya memang kalau kita sudah berjanji sama seseorang, ya memang harusnya ditepati, ya kan? Kalau nggak ditepati itu nantinya jadi bala, jadi dosa. Sekarang aku ingin membacakan komitmen apa yang ia tepati. Kartu King of Pentacles melambangkan simbol duniawi, di mana simbol duniawi itu adalah berupa kebahagiaan, rencana yang matang, kemudian segala sesuatunya berakhir happy ending. Karena apa? Apa yang kalian jalani itu terberkahi, ya, uang ada terus. Nah, di sini artinya adalah sesuatu yang berbentuk kepastian, sesuatu yang bisa dipegang, sesuatu yang nyata. Jadi dia ingin memberikan abundance, ingin memberikan berkelimpahan ya. Hidup dengan kamu tuh pokoknya harus materinya cukup, kamunya happy. Terus yang aku bisa lihat lagi di sini adalah semuanya itu bisa kau gapai dengan dia. Ya, rezekinya tuh jalan, ya, enak. Terus kalian ya happy, sampai anak cucu juga happy. Nggak cuma di kamu doang. Sampai nanti kalau misalnya kamu udah punya anak duluan, dia single, ya anak kamu bisa bahagia. Dia ingin menjamin hidup yang baik untuk kamu. Yang kedua, ada kartu Six of Wands. Intinya ingin maju bersama, ya. Maju bersama itu dalam arti ya, dia yakin kalau misalnya sudah punya power, semuanya tuh pasti kayak penghalang atau orang-orang yang mencoba untuk mengganggu itu pasti akan jadi lurus, tegak lurus ya. Jadi nggak ada yang ngeresahin kalian, nggak ada yang julitin. Aku ngelihatnya 6 wands itu adalah berupa kemajuan sih teman-teman ya. Jadi saling support juga, didukung dengan banyak orang, hidupnya juga baik. Dia nggak mikirin diri sendiri kok. Pokoknya orang-orang yang ada di sekitar dia akan berusaha untuk baik lah, ya. Kemudian di sini saya lihat ada kartu Sun. Ini kartunya bagus banget. Yang dia ingin berikan sama kamu adalah surga kecil. Nah, surga kecil itu kita bicara mengenai seseorang yang ingin memberikan kehangatan dalam hidup kamu. Mungkin selama ini kamu itu kayak banyak misalnya berganti-ganti pasangan, atau dia pun juga berganti pasangan tapi nggak menemukan kebahagiaan yang kalian mau gitu loh. Dan di sini saya melihat adanya niatan dari orang ini tulus dan ya pengen ada kejujuran. Udah capek ya kayak bermain-main lagi, udah nggak mau yang terlalu bertele-tele ya, nggak mau terlalu yang dramatis, nggak. Semuanya tuh harus terbuka dengan kondisi yang benar-benar hangat. Kemudian kalian itu saling kayak menjalani aja gitu. Itu sih yang dia inginin. Jadi kebahagiaan secara materi itu nomor 1, kemudian dilanjutkan dengan rencana ke depan dan memberikan kebahagiaan. Selalu ada sinar gitu loh dimana kalian berada ya. Ini adalah sebuah komitmen, sebuah janji yang dia akan tepati. Nah, di sini dia pengen membimbing, atau dalam arti dia pengen jadi orang yang bisa kau andalkan.
kalau misalnya kamu menanyakan sesuatu, kau ingin sesuatu, dia punya jawabannya. Dalam arti ya ini juga harus ditunjangi ya. Dia juga harus mapan ya kan. Dan di sini ada kartu King of Wands, ya kita bicara mengenai bagaimana dia bersikap dan bertindak. Kalau orang misalnya sudah sukses, dalam arti dia sudah berjuang dan ada kesuksesan, maka King of Wands di sini menunjukkan apa? Menunjukkan semua itu ada jalannya, semua itu ada ujungnya. Sesuatu tuh nggak mentok gitu. Nah, ada kartu Page of Swords. Page of Swords tuh ibaratnya ada tantangan baru. Ya, dia pengen bersama dengan kamu itu, kalian tuh nggak stuck gitu-gitu aja. Tetapi ada sesuatu yang kalian bisa lakukan. Mungkin bisa bisnis bareng, atau kamu punya ide apa. Dia tuh suka loh dengan ide-ide kamu yang misalnya kamu nyaranin ini, kita ke sini, kita ke situ. Maksudnya ada planning ke depan yang maju. Keinginan orang ini adalah apa sih? Memberikan kemajuan, ya, memberikan sebuah pelajaran. Karena kita bicara Page of Swords, orangnya itu pasti dengan energi yang seperti apa ya? Air sign gitu. Air sign itu udara, jadi akan memberikan ilmu, memberikan percepatan, kemudian segala sesuatunya tuh harus cepat gitu, sigap ya. Dan ini tuh rata-rata, walaupun rata-rata orang dengan karakter udara ya, seperti Libra, Gemini, kemudian Aquarius kadang-kadang nyebelin, tapi mereka itu sibuk, mereka itu punya kemajuan yang bagus. Dan ada kartu Ace of Wands. Tipenya tuh kayak nggak usah terlalu mikirin orang ngomong lah. Anggap aja mereka baik udah gitu. Kayak gitu. Libra itu juga seperti itu. Itu sesuai dengan karakter. Kalau misalnya jadi ya presiden dan wakil presiden kita itu bintangnya Libra. Kenapa? Kalau dibandingin dengan yang lain, Libra itu lebih bagus untuk memimpin sebetulnya. Tapi ya kalau misalnya dengan isu apapun yang terjadi, aku nggak ikut-ikutan. Aku hanya baca dari zodiak ya. Kelihatannya kayak pelit gitu, tapi nggak juga. Kalau dia sayang, dia akan membiayai loh. Libra kalau punya uang itu nggak pelit, tapi kalau misalnya memang dia keras ya keras. 11-12 sama Taurus, suka dijatuhkan kadang-kadang sama sekitarnya gitu, suka nangis sendiri. Tapi kalau Libra tuh dia lebih apa ya, lebih strong. Walaupun dia planetnya juga sama-sama Venus, tapi kan dia punya unsur udara, jadi nggak ngebatin. Kalau Taurus tuh pasti ngebatin. Ngebatinnya tuh sampai kesel, sampai nangis gitu. Tapi kalau Libra itu biasanya dia jarang mau nangis. Terharu pun dia kayak palingnya cuma setitik 2 titik mata gitu. Udah tuh kuat lagi ngomong. Kalau Taurus biasanya dia lebih kepada dalam ya, karena energinya kan Pentacles, susah untuk bergerak. Sementara Libra itu angin. Makanya kemajuan itu ada di Libra sebetulnya ya. Ace of Wands. Nah, ini Ace of Wands ini kita bicara lagi mengenai gairah ya. Ace of Wands itu bicara mengenai zodiak, menaungi 3 zodiak. Ada Aries, ada Leo, ada Sagittarius. Geraknya cepat, harus, itu dia, harus ada kuasa, harus powerful, harus nampil pokoknya ya. Pokoknya harus melihatkan segala sesuatunya tuh bahagia. Aries itu orangnya dinaungi planet Mars, jadinya ya apa ya, gesit, walaupun kadang nyebelin karena kan itu planet tua ya, jadi orangnya tuh lebih keras kepala daripada Taurus sebetulnya. Tapi orang-orang tuh kadang-kadang nggak ngerti, harus tahu dulu zodiaknya baru kita bisa menjelaskan. Dan ada kartu Three of Pentacles. Ini lagi-lagi ya, Pentacles 1, Pentacles 2. Three of Pentacles itu melambangkan dari Capricorn. Kamu lihat ya, Capricorn itu adalah orang yang mungkin suka bekerja sama, suka bisnis, suka sesuatu yang dengan relasi, dan dia menunjukkan bahwa dia tuh bagus gitu. Kalian di kantor, orang Capricorn itu jarang banget mau ngegosip. Mereka tuh pikirannya datang ke kantor, kerja sendiri pun gak masalah. Beda kalau Taurus kan, kalau gak ada teman gak enak nih gitu. Apalagi Gemini ya, Taurus sama Gemini kalau dalam satu kantor pasti jadi teman gosip.
Dan Gemini itu seru, aku suka sama orang Gemini, keras kepala, tapi gimana kadang-kadang gitu aku menyadari mereka tuh lebih cerewet daripada Taurus gitu loh, karena kan energinya kan pedang ya. Pedang itu kalau bicara itu sat set gitu. Pedang itu udara, teman-teman, maksudnya. Simbolnya pedang di sini. Nah, Three of Pentacles itu jadi pengen memperlihatkan bahwa aku tuh juga oke. Kalau dalam kasus cinta ya aku tuh pantas buat kamu. Mau gimana aku nggak mau ada celahnya. Nah, ini ya, orang ini tuh berkomitmen mau membahagiakan kamu, teman-teman. Secara keseluruhan pasti akan kuat di materi dulu. Ya, dia tuh harus bisa dan harus mampu. Gitu. Jadi kalau misalnya sekarang energinya mungkin kalian agak tersisih karena mungkin dia kerja terus, atau dia mungkin jarang hubungin kamu dan lain-lain karena suatu hal, ya dia fokusnya adalah mencari ini untuk settle dulu. Karena ini aku punya alasan kenapa, karena hanya jalan ini yang membuat dia itu lepas dari segala masalah, dalam arti dia tidak mau memberikan masalah kepada kamu, dan di sini dilepaskan ya, ibaratnya dia tuh bisa bergerak kembali, bisa bangkit. Nah, kondisi sekarang yang sesungguhnya kita akan lihat di sini. Kondisi sekarang yang sesungguhnya tuh, Nine of Swords, susah bergerak. Misalnya kayak orang bangun tapi kaget, tiba-tiba ini gitu loh. Kayak aku harus gimana gitu, aku tuh masih belum sadar, masih belum tanek nih bobo gue nih, jadi pusing misalnya kepala. Nah, Nine of Swords itu bicara mengenai banyak kepusingan dikarenakan ada satu kejadian mungkin yang membuat dia tuh nge-stuck. Ini energi sekarang, ini kedepannya ya. Jadi ya kalau misalnya kalian di sini berbicara apakah dia akan menjadi loser dan segala macam, enggak sih kataku. Semua itu lagi berproses dalam perputaran nasib aja sih. Nah, sekarang kita akan lihat di sini untuk kedepannya rencana dia ke kamu seperti apa. Kita punya kartu regret, teman-teman. Orang ini pernah punya salah sama kamu gak sih? Mungkin ada penyesalan yang membuat kamu tuh kayak masuk ke dalam situasinya dia gitu, sehingga dia kayak ada rasa menyesal, mungkin kayak menyakiti kamu. Ya, karena aku lihat di sini regretnya itu karena ada banyak beban. Dan dia tuh kayak ngerasa bersalah gitu sama kamu. Ini energinya ya. Kita lihat langkahnya dulu sebelum kita masuk ke pembacaan siapakah orang ini. Orang ini masih menyimpan harapan. Jadi selain dia ingin berkomitmen dengan kamu secara kedepannya ya, secara pikirannya, secara perasaan lah kalau aku bilang, dia masih menyimpan sebuah harapan. Dan di sini harapannya memang hanya tertuju sama kamu. Kalau dia punya komitmen, ya di sini memang harapan tersebut tidak terlalu dibuka kerannya sama semesta. Kenapa? Karena di sini dia hanya bisa menjalani harapan yang kecil-kecil, ya. Karena di sini untuk melangkah lebih besar itu kayak belum saatnya. Jadi ya mungkin ya pergerakan dia itu sebetulnya ada, cuman nggak mungkin kayak di-update terus ke kamu. Misalnya tiba-tiba dia kayak mendapatkan sesuatu, kalau aku lihat di sini ya. Kalau yang nggak diupdate sama kamu tuh mungkin ya karena menurut dia ya ini belum apa-apa. Di sini ada kartu Page of Cups gitu loh. Dia itu kayak menyikapi ini tuh sebetulnya kayak ada hambatan bahwa dia tidak mampu berjalan dengan
bebas gitu, karena saya nggak tahu nih, ada Ten of Wands, ada beban yang dibawa dari dulu. Dan kartu Page of Cups itu lebih kepada sesuatu yang kecil yang dia kerjakan. Jadi yang aku bisa bilang di sini adalah mungkin ini adalah awalan baru ya. Belum terlalu wow, tapi sudah menunjukkan progres bahwa mungkin dia lebih perhatian sama kamu, perhatian-perhatian kecil sama kamu. Nah, di sini ada kartu The Hierophant. Setidaknya orang ini tuh sudah mulai kayak mau curhat, banyak cerita sama kamu, sudah mulai terbuka lah. Ini sih sebetulnya apa ya? Sambil menunggu waktu ya, dan sambil menunggu waktu itu, sambil menunggu proses, dia nggak mau kehilangan kamu sih. Intinya seperti itu. Sekarang kita akan lihat siapakah orang ini. Tara, di sini aku berikan 3 kartu. Sengaja aku tidak berikan penanda, teman-teman. Silahkan kalian pilih untuk mengetahui siapakah orang ini. 1, 2, 3. Silahkan kalian pilih. Fokus sama kartu kalian, ingat angkanya ya. 1, 2, 3. Silahkan dipilih. 5 detik dari sekarang. Oke, 5 detik sudah habis. Kita akan buka satu persatu, mulai dari yang kiri, tengah, dan kanan. Ya, untuk yang memilih pile 1, kita akan lihat orangnya siapa ya. Dari usia, aku ngelihatnya dia ini adalah orang yang aku lihatnya kayak seumuran atau sepantaran ya dari kamu. Kalian lagi dalam fase dead end ya. Kamu memang mencintai dia, tetapi di sini kayak ada hambatan di antara kalian. Aku ngelihatnya ada kemungkinan hubungan ini bisa jadi pernah masuk ke dalam hidup kalian dikala dia sedang berpasangan, atau dia sudah pernah menikah, atau memang ada kisah karmik di dalamnya. Sempat pisah, sempat berpisah ya. Dan ini ngebuat kamu sakit. Ini bisa kejadiannya vice versa antara kamu sama dia ya. Sini saya lihatnya saya nggak tahu apakah ada yang punya anak, teman-teman. Ada yang punya anak. Di sini aku ngelihatnya hubungan kalian sekarang itu sebetulnya kayak direkondisikan, memang lagi deket, atau dalam kondisinya itu sebetulnya walaupun sudah pernah sakit, tetapi ada kemungkinan kalian ini rekonsiliasi. Dan jujur aja, dikala kamu sudah stabil, tiba-tiba kita nggak pernah tahu dia datang untuk menjalin lagi sesuatu atau berhubungan dengan kamu ya. Sesuatu dengan kamu, pokoknya dia menjalin sesuatu dan dia datang memberikan effort gitu loh. Orang ini kayak datang tiba-tiba dalam hidup kamu. Kalau saya lihat di sini, kalian tuh tidak bisa bersatu dikarenakan mungkin ada yang sudah menikah ya. Tetapi dikala sudah stabil, semuanya sudah, kalian sudah selesai, ini ada lanjutannya. Ini akan sudah atau akan terjalin kembali seperti itu. Ini orangnya ya, mungkin ini juga inisialnya. Oh iya, kalau kalian sudah selesai memilih pile 1, jangan jangan tutup dulu, karena aku masih punya akhir, teman-teman. Setelah aku membacakan ini ya, kalian harus nonton sampai habis. Kalau kalian sudah pile 1, kunci, dan ini adalah orangnya. Oke, sekarang aku akan masuk ke pile 2. Kita ketemu sama pile 2. Di sini ada kartu happiness dan ada kartu recovery. Oke, saya melihat di sini kalian mungkin sempat ada cekcok, tapi sekarang ini demi kebahagiaan ada yang lagi vakum dulu atau lagi jauh dulu sama pasangannya. Ini sih sebetulnya saya lihatnya
kalian itu kayak susah untuk tidak berkomunikasi sih. Nah, ini kondisinya mungkin ya sudah atau sedang recovery. Sudah atau sedang recovery. Untuk apa? Kebahagiaan masing-masing. Karena saya ngelihatnya di sini ada jenuh. Mungkin suka emosi belakangan ini. Makanya ini hubungannya energinya failure atau gagal. Ya, berantem. Nih. Kita lihat ya, masih banyak kayak ketidakpastian antara kamu sama dia saat ini ya. Kondisinya kalian lagi break up, lagi selesai mungkin. Nah, ini kartunya hitam semua nih. Saya nggak tahu, maaf ya. Tapi kalian ini akan jadi dengan orang yang mungkin sekarang kalian lagi berantem, lagi nggak enak kondisinya ya. Terus yang aku lihat di sini penuh dengan konflik, ada yang LDR juga, berpisah karena LDR dan susah komunikasi. Komunikasinya lagi terbatas, lagi kayak on off. Itu orang yang bakalan memberikan komitmen secara nggak kau duga. Sorry ya, yang milih pile 2. Kartunya ya untuk kebagian masing-masing kita break up dulu deh. Bukan putus ya, tapi lebih ke break up. Atau kalau untuk orang yang LDR di sini komunikasinya ya agak kembang kempis. Itu orangnya. Kalau misalnya dari 1 dan 2 nggak ada cocok, berarti intuisi kamu, atau nanti melenceng ke 3 gitu, berarti intuisi kamu harus dilatih lagi ya. Biasakan main tebak-tebakan sama diri sendiri gitu. Oh, ini huruf A. Kalau kalian buat A sampai Z gitu, oh aku tebak ini huruf 3 pile aja misalnya. A, B, C. Kamu random, oh ini huruf C, bener nggak? Nah, itu namanya latihan intuisi. Ini ya teman-teman yang milih pile 2, orangnya sudah aku buka, dan aku harap jangan diselesai dulu videonya karena pada bagian akhir aku ada pesan-pesan penutupnya. Hai pile terakhir, di sini aku akan coba buka cepat ya teman-teman. Di sini saya lihat hubungan kalian ada yang misalnya ini mantan kamu, ya, putus dikarenakan banyak sekali tempaan, banyak sekali masalah pokoknya. Aku ngelihatnya tuh kayak sesuatu yang berulang-ulang. Tetapi di sini aku ngelihat kayak energinya kalian tuh masih kadang-kadang komunikasi. Nah, orangnya ini adalah mantan kamu. Ini udah jelas sih mantan, karena di sini udah starting over ya, kembali lagi, dan ini orang ini datang untuk mencoba untuk kayak membuktikan bahwa aku tuh sudah berubah. Yang PL3, kalian tuh sempat kayak pisah dulu, tapi balik lagi. Dan ini mungkin sudah terjadi atau akan terjadi. Ya, pokoknya kalian lihat aja ini nama-namanya yang mungkin aku kasih ya. Kalau nggak ada namanya dan kalian pilih ini udah nggak apa-apa ya. Mungkin kalian ada lihat nama dia, nama panggilan atau sesuatu yang mengingatkan dia di huruf ini, monggo, nggak apa-apa. Kalau nggak cocok nggak masalah, karena ini bukan buat semua orang. Jangan diputus dulu ya, jangan stop sampai sini, karena habis ini aku ada namanya pembacaan di akhir. Oke, teman-teman, ini ya, aku akan lanjut ke pembacaan akhir kita. Nah, kita akan masuk kepada bagian akhirnya, teman-teman. Bagaimanakah semesta di sini akan mempersatukan kalian? Bagaimana semesta bisa menjaga kalian? Tuh, ayam berbunyi malam hari. Ada apa? Ada suara. Emang ayam beneran berarti ya. Karena ada cit 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 cit, berarti ada anaknya. Tuh. Kalau anaknya doang berarti namanya Mbak Kay. Nah, di sini semesta itu memberikan pelajaran. Walaupun kalian berbeda, ya, setiap ada perbedaan itu wajar. Tetapi di sini cinta kalian itu akan selalu bertumbuh, karena ketika kalian ada perbedaan, ya pasti kalian jatuh-jatuhnya kayak breakup sementara, nggak sih? Karena di sini tuh ada penyembuhan, ya. Walaupun apinya padam, tetapi saya melihat ego kalian itu akan luruh.
Ketika kalian mensupport satu sama lain, semesta menakdirkan bahwa hubungan ini tuh bisa berjalan dengan baik. Asalkan egonya juga padam, dan banyak-banyak healing deh kalian berdua. Yang bisa kalian jalan lah kemana, ke mall, nonton. Harus ada waktu berdua. Kalau buat yang LDR, ya nggak usah berantem terus lewat WhatsApp. Makanya saya tuh udah ada saya tutup tuh WhatsApp saya kurang suka. Cuman satu tuh, aku punya WhatsApp cuman buat untuk komunikasi sama kalian, itu pun untuk berbayar ya. Untuk paket berbayar. Dan di sini teman-teman, aku harap kalian suka dengan pembacaan metode baruku. Kalau misalnya suka, ya aku akan, ya suka nggak suka, aku tetap akan menampilkan itu, gitu. Supaya apa, nggak bosen, ya kan? Karena pilihan orang tuh beda-beda. Temanya sama, tapi orangnya beda. Kita nggak pernah tahu. Ya, dukung aku terus dengan cara like, subscribe, dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya. Itu aja pesan aku. Undur diri dulu. See you when I see you. I love you. Bye-bye.